Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya rasa Mukimat itu sudah bukan buta hati ya. Sudah bukan hanya buta hati, tetapi mereka juga sudah buta mata dan buta metodologi. Ini kemarin itu ada haul ya, 2 haul tuh. Yang pertama itu haul Gresik, itu yang saya tahu terlebih dahulu itu. Kemudian yang kedua itu yaitu haulnya Habib Abu Bakar dan haulnya Gusmik. Nah, sampai biasa kan ya, dari haul-haul yang ada itu kalau Mukimat suka bikin framing. Sebetulnya bukan framing apa. Ya kalau itu masih bisa disebut framing lah ya. Jadi ada tempat-tempat di dalam haul itu, ini biasanya nih di dalam haul-haul yang lain, ada tempat di dalam haul-haul itu yang katakanlah dia sepi, kemudian di kamera bagian itu, kemudian diupload ke YouTube, langsung bilang haul anu sepi begitu ya, habaib sudah mulai ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah ini padahal kalau misalkan kita melihat live streaming atau kita melihat channel-channel yang memang mereportasekan haul tersebut, itu acaranya rame. Dan acara haul ini kan juga tidak luput dari perhatian media-media. Media-media yang netral, yang mengabarkan tentang haul ya rame begitu. Nah, di dalam haul Gresik ini saya tidak melihat ada itu framing-framing Mukimat yang mengatakan haul Gresik itu sepi, karena mungkin strategi mereka itu tidak berhasil ya. Karena jelas yang disebut sepi itu membludak ramai sekali. Ini seperti yang akan kita saksikan misalkan di dalam haul Gresik, bagaimana membludaknya manusia hadir di haul tersebut. Kita haul Gresik ya. Sampai saya melihat ada sebuah channel itu yang mengangkat tema habaib mulai ditinggalkan dengan menayangkan haulnya Gusmik. Nah ini menurut saya strategi baru nih. Ini sudah bukan framing, ini sudah apa ya? Ada bahasanya nggak ya kayak gini? Kayaknya perbuatan setolol ini udah nggak ada bahasanya gitu, nggak ada istilahnya. Jadi ini sudah 2 acara yang berbeda. Yang satu acaranya rame, yang satu pun acaranya rame juga begitu. Kemudian langsung dikatakan bahwa habaib ini meninggalkan habaib ya. Muhibbin itu meninggalkan habaib karena rame acara haulnya Gusmik. Ini kan perkara yang apa ya? Tidak, saya sudah bingung mau bilang apa sama Mukimat itu. Karena errornya itu luar biasa, sudah nampak sekali. Jadi
memang bikin kita jadi ikut-ikutan jongkok juga ya pikiran kita mikirin si Kimad itu. Apa saya mau bernarasi selama 27 menit gitu ngomongin si Kimad, bukan si Kimad ya di sini, ngomongin Mukimad. Apa ya, memberikan suatu ilusi. Nah, itulah saja kita bahasakan seperti itu. Memberikan sebuah ilusi bahwa para muhibbin ini sudah meninggalkan habaib atau sudah meninggalkan acara habaib hanya karena ada haul yang mana dikatakan sama mereka itu adalah ulama Nusantara, rame begitu. Padahal juga nggak jadi urgensinya, tidak ada hubungannya sama sekali. Muwafaqah pun tidak. Yang seperti ini tuh cocokologi pun tidak. Jadi cocokologi itu masih mending daripada perbuatan seperti ini. Ini yang saya lihat ya. Jadi sudah kacaunya nggak karuan begitu. Nah, dalam kesempatan ini saya cuma mau menyampaikan ya perihal seperti ini, bahwa yang namanya buta hati itu diantaranya itu tidak bisa menelaah situasi, tidak bisa menelaah perkara begitu. Jadi katakanlah ya, anda yang tidak mempercayai bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam keadaan bahwa Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah itu maznun ya, disangkakan. Kalau anda mau melihat realita begitu. Jadi kalau mau melihat realita itu kan tidak bisa kita memaksakan keinginan kita. Mau tidak mau, kenyataannya Bani Ba'alwi ini sudah diakui sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW selama berabad-abad. Mau tidak mau itu harus diakui. Ketika kamu tidak mengakui hal itu, ya berarti kamu sudah bertentangan dengan orang-orang yang menyatakan sebaliknya selama berabad-abad ini. Nah, karena misalkan satu dan lain hal diantaranya perkara-perkara yang dibawa sama si Imad itu ya, tes DNA dan lain sebagainya. Oke, kita masukkan itu ke dalam ekuasi lah. Jadi di dalam kenyataannya ini kan jadi maznun, jadi diragukan begitu karena datangnya data-data baru begitu. Kalau kita mau mengatakan itu sebagai data-data baru, itu dengan datangnya data-data baru maka keadaan itu menjadi diragukan. Yang mana keadaan kenyataan diragukan itu kamu lebih memilih untuk tidak mempercayai. Nah, itu kan masih masih maznun lah kita katakan demikian ya. Kalau kita musalamah. Nah, kalau perbuatan si Mukimadnya ini dia sudah bukan maznun lagi, ini sudah jelas-jelas junun. Jadi kamu jangan dulu lihat nih Ba'alwinya, kita lihat aja kelakuan Mukimadnya. Kelakuan Mukimadnya itu udah jelas-jelas junun. Ini sebuah kegilaan. Mulai dari tidak bisa menganalisis perkara, itu sudah pasti. Makanya tatkala saya menantang bagaimana metodologi mereka di dalam membatalkan nasab, misalkan mereka nggak bakal pernah bisa mengeluarkan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada metodologinya. Jadi dari segi metodologi ya sudah salah mereka itu, dan kesalahan mereka itu sudah pasti. Kemudian di dalam tidak memiliki landasan yang ajak di dalam menentukan hitoh mereka, di dalam menentukan perjuangan mereka, itu pun terlihat dengan amat sangat jelas. Kemudian yang ketiga, di dalam mengacak-acak agama itu juga terlihat dengan amat sangat jelas. Ini ketiga perkara ini minimalnya itu sudah pasti terlihat adanya. Dan sangat mengherankan kalau kamu itu mau ada di posisinya si Kimad, itu sangat mengherankan begitu. Dan yalah, mau gimana lagi, sering saya mengatakan bahwa banyak bergaul dengan orang yang isi kepalanya jongkok itu membuat kita jongkok. Terus kita saat ini misalkan jadi harus mengomentari perkara yang tidak harus dikomentari begitu ya. Ada satu channel YouTube mengatakan bahwa habaib sudah ditinggalkan oleh para muhibbin hanya karena ada haul yang kebetulan ulama yang katakanlah bukan habaib mengadakan haul juga. Dan ramai juga, padahal kalau misalkan kita melihat kenyataannya ya ini bagus begitu, berarti kan biasa ini kelakuan atau perilaku atau kebiasaan yang memang suka dilaksanakan oleh NU akar rumput begitu. Ini yang saya lihat. Jadi tidak usah lama-lama lah ya ngobrolin kayak gini, cuman kita baru saja menyaksikan bagaimana para ulama itu tatkala mereka sudah wafat itu masih memiliki nama yang harum, masih diperingati oleh orang-orang yang memang masih hidup, karena memang mereka ini
banyak jasanya, baik Gus Mik ataupun Al Habib Abu Bakar ini itu masih orang-orang yang masih diperingati keberadaannya karena jasanya kepada kita semua. Dan kita juga baru menyaksikan kegilaannya Mukimad yang dengan segala macam cara mereka itu membuat framing-framing busuk begitu ya terhadap para habaib dan muhibbin. Ya sudahlah, demikian, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.